Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ihsan Fauzi, dan rekan saya, Faiz Fauzi. Kami akan mempresentasikan proyek KP kami yang berjudul tentang perancangan sistem daily checklist aktiviti digital di toko Alfamart Palmerah Barat 50 yang berbasis web dengan menggunakan metode extreme programming. Langsung saja ke bab 1, latar belakang penelitian. Alfamart Palmerah Barat 50 masih menggunakan metode manual dalam pencatatan aktivitas harian, seperti pengecekan stok, bersihan toko, dan penyataan barang. Cara ini memakan waktu lama, rentan rusak, dan sulit dicari. Oleh karena itu, Alfamart perlu merancang sistem daily checklist aktivitas digital untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, serta mempercepat akses terhadap informasi yang diperlukan. Identifikasi masalah. Yang pertama ialah proses pencatatan manual memakan waktu yang relatif lama, menghambat efisiensi dan produktivitas tim. Dan yang kedua, dokumen checklist manual rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, meningkatkan risiko kehilangan data penting dan kesulitan dalam proses audit dan analisis. Batasan masalah. Yang pertama, fokus pada perancangan dan implementasi sistem checklist daily activity digital di Alfamart Palmerah Barat 50. Tidak mencakup aspek perubahan struktural organisasi atau kebijakan manajemen yang luas, kecuali jika terkait langsung dengan implementasi sistem checklist digital. Tidak membahas permasalahan teknis terkait dengan infrastruktur teknologi informasi yang mendasari seperti jaringan dan keamanan data, kecuali jika berdampak langsung pada keberhasilan implementasi sistem checklist digital. Yang keempat, tidak mencakup pelatihan atau sosialisasi terkait dengan penggunaan sistem checklist digital, kecuali jika terkait dengan integrasi dan penerapan sistem tersebut. Dan yang terakhir, tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh Alfamart Palmerah Barat 50, seperti perubahan regulasi pemerintah dan kondisi secara pasar secara umum. Tujuan penelitian yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim dengan mengimplementasikan sistem checklist daily activity digital yang memungkinkan pencatatan aktivitas harian secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan data dengan menggantikan dokumen checklist manual dengan sistem digital yang aman, terpadu, dan dapat diakses. Dan yang ketiga, mempercepat akses dan pencarian data yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu, responsif, berbasis data yang akurat. Nah, pada metode penelitian ini kami menggunakan metode extreme programming untuk mengembangkan sistem checklist digital. Metode XP ini menekankan pada literasi, kolaborasi di tim, pengujian berkelanjutan, dan penerimaan umpan balik. Teknik pendatanya yang digunakan ialah observasi lapangan dan wawancara untuk memahami proses pencatatan manual saat ini dan harapannya untuk nanti pas saat dibuatkan sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pencatatan aktivitas harian dengan sistem checklist digital. Tim peneliti berharap dengan menggunakan XP dan teknik pengumpulan data dengan cepat, mereka dapat mengembangkan sistem yang efektif dan bermanfaat bagi Alfamart Palmerah Barat 50. Yang kedua, organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur organisasi dan proses bisnis di Alfamart Palmerah Barat 50. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk mengatur tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian. Sementara proses bisnis mencakup serangkaian kegiatan yang penting dalam menjalankan operasi sehari-hari toko retail. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Alfamart Palmerah Barat 50 beroperasi dan mencapai tujuannya. Nah, untuk struktur organisasi sendiri, di sini ada Chief of Store atau kepala toko, yaitu Bu Sapira Anggi, asisten kepala toko atau ACOS, asisten Chief of Store, saya sendiri Ihsan Fauzi, terus rekan saya Heri Afriana, dan satu lagi Tagar Atorik. Dan ada juga kru kami, kru di toko Alfamart Palmerah Barat 50 tersebut ialah untuk yang cowok
ada 3, yaitu Galih Ibrahim, Renaldi, dan Irgi. Sementara yang ceweknya itu ada Hisnu Najwa, Nurul Putri, dan Dita Andika. Untuk organisasi ini, Chief of Store atau kepala toko ialah yang bertanggung jawab dalam manajemen dalam ruang lingkup toko, serta memastikan tim menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan tuntas. Untuk Aco sendiri, tugasnya ialah untuk membantu kepala toko dalam pelaksanaan kerja operasional toko. Dan kru store ialah yang bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dan menjalankan tugas operasional di toko. Ya, saya akan lanjutkan dari rekan saya yang sudah menjelaskan dari bab 1 sampai dengan bab 2. Yang pertama itu tadi ada latar belakang, yang kedua itu ada organisasi. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 3 sampai dengan bab 4. Kita langsung saja ke dokumennya. Nah, di sini bab 3 ada yang namanya pembahasan. Untuk tinjauan pustaka, di sini penelitian ini meninjau sistem checklist digital dan implementasinya di berbagai konteks, termasuk bisnis retail. Penelitian ini membahas manfaat sistem checklist digital dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pencatatan data harian. Penelitian ini juga dilakukan di Alfamart Barat 50 dengan menggunakan aplikasi checklist untuk mencatat aktivitas harian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data, serta mempercepat akses terhadap informasi. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan akurasi data, mempercepat akses informasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat pengambilan keputusan. Nah, di sini kami ada tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada dari Anissa di tahun 2021 dengan judul pengembangan aplikasi daily activity di BPS Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di sini hasilnya adalah berdasarkan penelitian aplikasi daily activity yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menu capaian kinerja pegawai yang dibangun dapat mengatasi permasalahan saat penyusunan laporan CKP. Proses pembuatan laporan CKP yang semula dilakukan secara manual kini dapat disusun dengan efektif dan efisien dari segi waktu dan tenaga. Nah, untuk perbedaan dengan yang kami teliti, itu ada di metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode waterfall, sedangkan kami menggunakan metode extreme programming. Yang kedua itu ada dari Barik Fairuz Azhar, Bustrias Hanggara, dan Bondan Sabta Prakoso di tahun 2021 juga. Dengan judul pengembangan sistem informasi pemesanan daily catering Senjani Kitchen berbasis progressive web app dengan metode waterfall. Untuk hasil dari penelitian ini itu sistem informasi yang telah dibangun menggunakan teknologi web, yaitu progressive web app telah memfasilitasi berbagai platform. Bila Senjani Kitchen telah berkembang lebih besar, saran penelitian selanjutnya untuk mengembangkan platform khusus native mobile. Nah, untuk perbedaan juga sama. Di sini untuk penelitian ini menggunakan waterfall yang mengembangkan software yang memiliki karakteristik pengerjaan harus dilakukan secara berurut. Sedangkan yang kami lakukan itu menggunakan extreme programming. Yang ketiga itu ada dari Dayu Darmala, Fatih Aryani, dan Andi Taufik di tahun 2023. Dengan judul perancangan sistem informasi daily cycle count atau dalam kurung SIDAC berbasis web. Untuk hasilnya di sini, penelitian ini dengan pembuatan aplikasi daily cycle count mampu membantu permasalahan akurasi stok di gudang yang ada di warehouse
finished good dalam rangka kebutuhan cycle count harian. Terbukti dengan adanya sistem informasi daily cycle count ini, akurasi stok pada warehouse finished good dapat terjaga dengan baik sehingga dapat menghemat biaya. Nah, untuk perbedaannya juga dengan yang kami teliti, semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk perangkat sistem seperti data stok dan data material transaksi harian berupa file Microsoft Excel yang akan digunakan untuk dasar pembuatan daily cycle count dan interface. Sedangkan kami menggunakan metode extreme programming yang tidak menggunakan file Microsoft Excel untuk pembuatan daily cycle count dan interface. Di sini ada tinjauan pusaka juga. Perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan kegiatan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah perusahaan. Yang kedua itu ada sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Yang kedua itu tentang checklist dan website. Checklist harian adalah alat manajemen waktu yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatur dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Yang kedua ada website. Adalah sistem informasi global yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi melalui internet. Yang ketiga, minimarket. Minimarket adalah toko retail kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, dan kebutuhan pribadi. Lalu yang keempat ada diagram UML atau yang disebut Unified Modeling Language atau kita singkat UML. Mendeskripsikan Object Oriented Programming atau OOP dengan beberapa diagram untuk memudahkan gambaran aplikasi yang akan dikembangkan. UML adalah standar yang luas digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merancang, mendokumentasikan, dan memahami sistem yang kompleks. Yang pertama itu ada use case diagram, menggambarkan arus data sistem dan interaksi antara aktor dengan sistem. Yang kedua ada activity diagram, menggambarkan aliran kerja dan aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang ketiga ada sequence diagram, menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Yang keempat ada entity relationship diagram (ERD), menggambarkan rancangan basis data dan relasi antar entitasnya. Yang kelima ada perangkat lunak yang digunakan. Kami menggunakan yang pertama itu ada Visual Studio Code, aplikasi editor yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang kedua ada Enterprise Architecture untuk pendekatan sistematis dalam merancang, mengelola, dan mengintegrasikan infrastruktur teknologi informasi dengan strategi bisnis organisasi. Yang ketiga ada MySQL adalah software open source yang digunakan untuk membuat sebuah database. Nah, untuk metode penelitian kita menggunakan metode extreme programming atau dalam kurung XP. Adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. XP menekankan pada komunikasi yang kuat dan kolaboratif antara anggota tim pengembang dan pemangku kepentingan pengembangan perangkat lunak secara iteratif dengan rilis kecil dan sering. Desain sederhana yang mudah dimengerti dan pengujian terus-menerus untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih baik. XP juga mendorong penggunaan praktik seperti pemrograman berpasangan, pengujian otomatis, integrasi kontinu, dan refactoring. Dengan mengadopsi XP, tim pengembang dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko proyek, dan menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada tahapan penelitian, dimulai dari perencanaan. Yang pertama itu user stories, ada value, ada acceptance test kriteria. Yang keempat interaction plan. Lalu untuk interaction plan ini ada 2.
Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu ada metode pengumpulan data, yang pertama ada wawancara, dokumentasi, lalu observasi, yang terakhir ada tinjauan pustaka. Dan ada juga analisis kebutuhan sistem, yang pertama itu kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan non-fungsional. Nah, di sini untuk perancangan sistemnya, yang pertama itu ada activity diagram berjalan. Di sini itu activity diagram berjalannya untuk user atau pengguna admin. Dia akan mulai membuka website, lalu login, masukkan NIP dan password, lalu ke bagian sistem, masuk ke halaman utama, lalu masuk ke akses kelola pengguna, ke admin lagi, masukkan data pengguna, lalu ke sistem lagi, tambahkan pengguna, setelah itu submit pengguna, dan itu selesai. Di sini ada juga untuk activity diagram berjalan sebagai pegawai. Sama seperti tadi, buka website yang pertama, lalu login, masukkan NIP dan password, masuk ke halaman utama, ke sistem, dan menu masukkan data, lalu pegawai tulis laporan, lalu ke sistem kembali, diklik simpan laporan, lalu kembali ke pegawai, menu laporan harian untuk mengecek laporan harian tersebut, lalu masukkan tanggal harian, setelah itu ke sistem kembali, pilih tanggal harian lalu selesai. Nah, di sini ada activity diagram usulan. Dimulai dari admin, buka website, masuk ke sistem, masuk halaman login, lalu login, masukkan NIP dan password, kembali ke sistem lagi, masuk halaman utama, kembali ke admin lagi, akses kelola pengguna, lalu masukkan data pegawai, masuk ke sistem lagi, tambahkan pegawai, setelah itu submit pegawai, lalu keluar. Setelah keluar, pegawai sudah bisa login menggunakan NIP dan juga password yang sudah didaftarkan oleh akun admin tersebut. Untuk stepnya, yang pertama login, masukkan NIP dan password, masuk ke sistem, masuk halaman utama, lalu pegawai menulis laporan, masuk ke sistem lagi, simpan laporan, lalu kembali ke pegawai lagi, menu laporan harian untuk mengecek laporan hariannya, masukkan tanggal harian, kembali ke sistem lagi, pilih tanggal harian lalu selesai. Di sini juga ada use case diagramnya. Untuk pegawai itu bisa mengakses 4 menu. Di sini ada akses halaman utama, yang kedua ada akses masukkan data, yang ketiga akses laporan harian, yang terakhir akses tentang aplikasi tersebut. Untuk akses yang diberikan kepada admin, itu bisa akses halaman utama, akses masukkan data, akses laporan harian, akses kelola pengguna, dan juga akses tentang. Nah, di sini untuk kelas diagramnya atau untuk MySQL-nya atau database-nya, kita menggunakan di sini pegawai, laporan, rekap, dan juga pengguna. Pegawai di sini untuk mendaftarkan atau mendeskripsikan pegawai tersebut tuh menggunakan NIP, nama, pangkat, unit kerja, jabatan, atasan, dan juga tugas pokok. Lalu pegawai ini dia akan bisa mengakses laporan dan juga mengakses rekap. Dan laporan di sini juga sama, dimasukkan juga ID, NIP, kegiatan, tanggal, jam mulai, jam selesai, satuan kegiatan, jumlah satuan, tempat kegiatan, penyelenggara, dan juga keterangan. Lalu di bagian rekap, di sini ada rekap dari ID, rekap NIP, rekap tanggal, dan juga rekap jam kerja.
Dan terakhir di sini ada pengguna. Pertama itu ada user ID, user status, user NIP, dan juga tentunya user kata sandi. Nah, di sini ada sequence diagram. Di sini bisa kita lihat untuk bisa mengakses dari halaman-halaman yang tadi kita sebutkan. Untuk pegawai ini dia bisa mengakses halaman utama, lalu tampilkan halaman utama. Lalu juga bisa mengakses masukan data dan juga bisa mengakses dari dari laporan harian dahulu nih. Dan juga terakhir ke bagian tentang. Nah, untuk admin di sini semua akses diberikan seperti halaman utama, masukan data, laporan harian, kelola pengguna, dan juga tentang tentunya. Nah, di sini untuk hasil desain UI-nya atau UX dari halaman login, aplikasi kegiatan harian Alfamart atau checklist daily activity. Di sini di atas ada keterangannya, ada aplikasi kegiatan harian Alfamart, lalu di bawahnya ada Alfamart beserta untuk lokasinya menggunakan sistem ini. Di sini ada masukan NIP, lalu masukan kata sandi. Dan jika ingin mengingat akun bisa diisi, bisa di checklist di kolom yang di sebelah kiri mengingat akun. Jadi untuk tampilan halaman utamanya, di sini ada halaman utama, masukkan data, laporan harian, kelola pengguna, dan juga tentang. Di sini juga bisa ubah profil, ubah sandi, dan juga di sini kita bisa akan lihat tabel kegiatan dengan mencari tanggal, antara tanggal, bulan, dan juga tahun. Halaman kedua di sini ada masukan data atau kegiatan yang akan dilakukan apa saja. Di sini ada kegiatan, tanggal, jam mulai, dan juga jam selesai, satuan kegiatannya apa, dan juga jumlahnya berapa, dan tempat kegiatannya, seperti contohnya gudang, atau floor, atau di kasir, ataupun bisa di mana saja untuk kegiatan tersebut dilakukan. Dan penyelenggara ini bisa dilakukan untuk yang dilakukan user tersebut. Dan juga keterangan ini bisa diisi dengan keterangan seperti memberi note ataupun ada yang belum selesai, atau bisa menjadi untuk interaksi antar user. Nah, di sini ada halaman ketiga, laporan harian. Laporan harian di sini ada daily activity, itu bisa kita lihat reportnya atau recapnya. Itu tinggal dipilih. Di bagian tanggal yang ada month, days, dan years. Tinggal dipilih saja, nanti akan keluar data laporan yang ingin dilihat. Ini ada kelola pengguna. Ini sebagai akun admin. Di sini ada beberapa pengguna, ada dimulai admin dan juga pegawai. Dan di sini bisa melihat info dari pegawai-pegawai tersebut. Contohnya seperti jabatan, user, statusnya, dan juga atasannya. Dan untuk akun admin ini bisa sebagai menghapus akun-akun pegawai yang jikalau sudah mengundurkan diri ataupun sudah mutasi, itu akan bisa dihapus di akun admin ini. Terakhir di sini ada uji coba sistem. Skenario pengujian yang pertama itu ada login. Lalu hasil yang diharapkan akses diizinkan. Hasil pengujian akses diizinkan, kesimpulan lulus. Sudah bisa menggunakan login. Yang kedua ada kata sandi salah.
akses ditolak. Lalu hasil pengujian akses ditolak juga. Kesimpulan lulus. Karena sudah bisa jika sandi salah, itu akan gagal masuk dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, NIP salah atau belum terdaftar, itu juga sama, akses ditolak dan juga lulus. Yang keempat ada halaman utama, tampil halaman utama berhasil login, sudah sesuai, dan lulus. Yang kelima ada klik masukkan data, tampil halaman tulis laporan, dan sudah sesuai, dan lulus juga. Yang keenam ada mengisi laporan, laporan terisi, dan sudah sesuai juga, dan lulus untuk kesimpulannya. Dan untuk simpan laporan berhasil disimpan sesuai juga dan lulus juga. Yang kedelapan ada klik laporan harian, menampilkan laporan harian pegawai sesuai harapan dan juga lulus. Yang terakhir 9, klik kelola pengguna, menampilkan jumlah pengguna sesuai harapan, lulus. Seperti yang di sini untuk kelola pengguna sudah berhasil dan juga tidak ada error. Nah, lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama itu perancangan sistem checklist daily activity digital di Alfamart Palmerah Barat 50 diperlukan untuk mengatasi tantangan operasional toko. Yang kedua, sistem manual yang sebelumnya digunakan memiliki kelemahan seperti memakan waktu, rentan kerusakan, dan kehilangan data. Yang ketiga, implementasi sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi, mempercepat akses informasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, penggunaan metodologi Extreme Programming atau kita sebut XP memastikan fleksibilitas dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Lalu ada saran. Yang pertama, sediakan pelatihan yang memadai bagi karyawan untuk menggunakan sistem baru dengan efektif, mencakup penggunaan fitur utama dan manfaat dari sistem digital. Lakukan pemantauan rutin dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Memastikan kualitas tinggi dan menyesuaikan dengan kebutuhan nyata melalui keterlibatan stakeholder secara terus-menerus. Yang ketiga, terus kembangkan dan tingkatkan sistem sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi, termasuk menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.